Selamat datang di pembahasan pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Saat ini kita sedang berada di pelajaran 9 di Triwulan 4 dengan tema untuk minggu ini, Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Outline pembahasan kali ini diambil dari Hope Sabbath School dan saya berharap kita dapat menemukan ide-ide menarik dan bermanfaat untuk kelompok kecil nanti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan ini untuk belajar firman-Mu. Isilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bersama dengan kami di saat kami akan mempelajari pelajaran ini, mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau dan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kasih-Mu kiranya selalu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita ikuti pembahasan ini bersama-sama dan semoga setiap bagian dari pelajaran ini memberikan inspirasi dan semangat baru dalam iman kita. Ayat hafalan untuk pelajaran kita minggu ini terdapat dalam Sakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Kita masuk di bagian pertama dari pembahasan kita untuk saat ini yang diberi judul Tanah Perjanjian. Pertanyaan yang pertama, gambaran apa yang diberikan Nabi Musa tentang Tanah Perjanjian bagi leluhur pertama kita? Kita ikuti bacaan ayat-ayat berikut untuk mencari jawaban untuk pertanyaan ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 8 dan 15. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah memberikan tanah perjanjian bagi leluhur kita penuh dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk dinikmati. Kita ikuti pertanyaan selanjutnya. Bagaimana leluhur pertama kita kehilangan tanah perjanjian ini? Kita ikuti ayat-ayat bacaannya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 dan 23 sampai 24. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Kejadian masih dengan kejadian 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Leluhur pertama kita kehilangan tanah perjanjian karena tidak menurut perintah Tuhan tentang apa yang bisa dimakan dan tidak di Taman Eden. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hilangnya tanah perjanjian berdampak pada Adam, Hawa, dan seluruh keturunan mereka? Kita ikuti bacaan ayat-ayat ini. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kejadian masih dengan kejadian 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Roma 5 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena mereka tidak mengikuti perintah Tuhan sehingga mereka kehilangan tanah perjanjian yang berdampak pada tanah yang terkutuk, dan manusia yang akhirnya harus mengalami kematian karena akibat tidak menurut. Tetapi Roma 5 ayat 12 mengatakan untuk kita bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan apakah itu? Janji akan apa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mau menerima Dia. Pertanyaan selanjutnya, tanah perjanjian apa yang dicari oleh Abraham, sang bapa leluhur? Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang saat itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi tanah perjanjian yang dicari oleh Abraham adalah yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya, di manakah tanah perjanjian kita? Kita ikuti 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi tanah perjanjian kita adalah di mana terdapat kebenaran. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Betapa indahnya kita bisa berada di tanah perjanjian kita nanti di Yerusalem baru, di mana tidak ada air mata, maut, perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, karena segala sesuatu yang lama telah berlalu. Semuanya baru dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Allah. Betapa bahagianya kita nanti akan berada di Yerusalem baru. Kita masuk di bagian kedua, Kanaan duniawi dan Kanaan surgawi. Pertanyaannya, Ulangan 4 ayat 1. Kebenaran penting apa yang ditemukan dalam kesaksian Nabi Musa yang terilham ini? Ulangan 4 ayat 1. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Di ayat ini ditekankan tentang dengar dan lakukan. Apakah itu? Ketetapan dan peraturan. Ayat selanjutnya, Keluaran 6 ayat 8. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Yang menarik di ayat ini adalah Tuhan yang membawa bangsa Israel ke Kanaan dan memberikan kepada mereka tanah itu menjadi milik mereka sesuai dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat selanjutnya terdapat dalam Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Jadi kebenaran penting di sini adalah penurutan akan apa yang Allah telah perintahkan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting bagi bangsa Israel untuk mengingat bahwa Kanaan duniawi adalah karunia dari Tuhan Allah? Kita ikuti bacaan Ulangan 4 ayat 23 sampai 27. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Hal itu penting bagi bangsa Israel untuk mengingat bahwa Kanaan duniawi adalah karunia Tuhan Allah bagi mereka, bukan karena usaha mereka. Untuk itu mereka harus mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan agar mereka dapat terus menikmati berkat Tuhan di Kanaan, tanah perjanjian bagi mereka. Pertanyaan berikutnya, ayat Alkitab apa yang mengingatkan kita bahwa Kanaan surgawi kita adalah karunia dari Tuhan Allah dan bukan sesuatu yang dapat kita peroleh dengan usaha kita sendiri? Kita ikuti bacaan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kita tidak ada alasan untuk dapat membanggakan diri dengan keselamatan kita, karena itu semua karena kasih karunia
oleh iman yang adalah pemberian Allah, bukan usaha kita sendiri. Kita ikuti ayat selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tadi. Wahyu 7 ayat 13-17. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dua sumber ayat tadi di Efesus 2 ayat 8-9 dan Wahyu 7 ayat 13-17 jelas menunjukkan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan. Darah anak domba telah tercurah bagi menebus dosa kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita hidup sambil menantikan untuk mewarisi Kanaan surgawi? Kita ikuti bacaan Ibrani 11 ayat 13-16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi bagaimanakah kita hidup sambil menantikan untuk mewarisi Kanaan surgawi? Hiduplah di dalam iman kepada Tuhan kita, Allah kita. Masih dengan pertanyaan tadi, bagaimana seharusnya kita hidup sambil menantikan untuk mewarisi Kanaan surgawi? Kita ikuti ayat selanjutnya. 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi dalam kita menantikan untuk mewarisi Kanaan surgawi, hendaklah kita menaruh pengharapan kepadanya, menyucikan diri sama seperti Kristus adalah suci. Pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi bangsa Israel ketika mewarisi anugerah Kanaan duniawi? Kita ikuti bacaan dari Yosua 13 ayat 1-7. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad,
dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya, negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Tantangannya adalah Yosua telah tua dan lanjut umur, tetapi belum semua bagian tanah perjanjian diduduki oleh bangsa Israel. Di Yosua 13 ayat 1 jelas dikatakan bahwa masih amat banyak yang belum diduduki. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa Israel terlatih untuk berperang? Tentu tidak, karena mereka dengan latar belakang budak tidak punya kesempatan untuk belajar keahlian berperang. Pertanyaan untuk berikut, bagaimana Tuhan menghendaki bangsa Israel menghadapi tantangan-tantangan ini? Kita ikuti bacaannya di Yosua 13 ayat 6 bagian B, dan kita lihat juga di Keluaran 23 ayat 27 sampai 30. Untuk Yosua 13 ayat 6 bagian B dikatakan, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Menariknya adalah dalam situasi ini berdasarkan Yosua 13 ayat 6, Tuhan berkata bahwa Tuhan sendiri akan menghalau mereka yang berada di tanah perjanjian itu. Tuhan sendiri yang akan melakukannya bagi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel perlu lakukan sesuatu, yaitu undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan kita yang pengasih dan maha mengetahui, Dia melakukan perbuatan yang besar bagi umatnya yang tidak berdaya, umatnya yang sering berbalik daripadanya. Tuhan setia dan kasih, menepati janjinya. Keluaran 23 ayat 27 sampai 30. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Luar biasa. Tuhan mau menolong bangsa Israel. Tuhan menolong mereka menghadapi tantangan-tantangan mereka untuk menduduki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka dengan kuasa Tuhan sendiri. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Kesimpulan utama dari ayat-ayat tadi adalah Tuhan yang berperkara bagi kepentingan umatnya, karena Tuhan tahu mereka tidak akan mampu melakukannya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang mungkin menghalangi kita untuk mewarisi Kanaan surgawi kita? Kalau tadi kita mengikuti tantangan yang dihadapi bangsa Israel untuk mewarisi Kanaan duniawi, sekarang bagi kita, apa tantangan yang bisa saja menghalangi kita mewarisi Kanaan surgawi kita? Kita ikuti bacaan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi salah satu tantangan yang dapat menghalangi kita untuk mewarisi keadaan surgawi adalah jika kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi, ini menarik kita diingatkan bahwa keinginan akan dunia dan isinya itu dapat menghalangi kita untuk mewarisi Kanaan surgawi kita. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis yang berusaha menelan kita, tetapi di ayat ini ditekankan agar kita melawan iblis dengan iman yang teguh. Iblis bisa saja berusaha dengan keras menelan kita, tapi jika kita mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, dia tidak akan mampu untuk menelan kita menjadi mangsanya. Nah sekarang, ini adalah sesuatu yang menarik yang dapat kita saksikan di kelompok kecil kita nanti. Ceritakan tentang saat Anda teralihkan oleh daya tarik dunia ini. Bagaimana Tuhan membantu Anda untuk kembali berfokus pada warisan kekal Anda. Di waktu yang lalu, saya sering hidup tanpa perencanaan pribadi. Saya hanya hidup sesuai alur yang terjadi di hari setiap hari sampai suatu saat saya menyadari bahwa saya terlalu banyak membuang waktu yang sangat berharga yang dapat saya sebenarnya gunakan untuk belajar banyak tentang Allah dan mengembangkan diri saya untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Gantinya menghabiskan waktu hanya dengan scrolling saja di sosial media tanpa tujuan, hanya mencari penghiburan yang rencana sesaat yang hanya membawa kesesatan karena terlalu lama dan tidak membangun saya secara pribadi. Di suatu titik dalam hidup saya akhirnya, saya berketetapan untuk selalu bangun lebih cepat agar bisa punya waktu baca firman Tuhan dan berdoa tanpa terburu-buru. Sudah bertahun-tahun lamanya saya menikmati perjalanan ini bersama Tuhan. Kemudian secara rutin saya lanjut dengan olahraga. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas tuntunannya. Saya sadari bahwa kadang kehidupan ideal seperti ini tidak selalu terjadi, apalagi kalau saya dalam perjalanan ke negara lain yang beda time zone. Ini adalah tantangan besar, tapi Tuhan selalu membantu dengan caranya, sehingga walaupun kadang tidak sesuai jadwal rutin, waktu bersamanya selalu ada tiap hari. Kalau Tuhan dapat membantu saya yakin kita semua dapat mengalami hal yang serupa. Kita masuk di bagian keempat, bagian yang terakhir untuk pembahasan sekolah sahabat kita untuk minggu ini, yaitu memusatkan pandangan kita pada Yesus. Nasihat terilham apa yang telah kita terima yang akan membantu kita menghadapi gangguan dari dunia yang jahat ini, sembari menantikan warisan kekal kita? Kita ikuti bacaan Ibrani 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa,
supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini nasihat yang sangat baik bagi kita, yang dapat membantu kita menghadapi gangguan dari dunia yang jahat ini, sementara kita menantikan warisan kekal kita nanti. Ingatlah, selalu memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nasihat yang begitu indah, agar kita tidak gelisah hati dan percaya kepada Allah. Karena sudah ada tempat yang disediakan bagi kita. Titus 2 ayat 11-13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Oh, puji Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan memang kita diingatkan untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ini diulang-ulangi, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, karena di saat kita nanti berada di Kanaan, di Yerusalem baru nanti, kita akan beribadah dengan Tuhan kita dan semua umat-umat yang memilih untuk mempercayainya. Apa saja cara praktis yang Anda temukan untuk tetap berfokus pada Yesus dan warisan kekal Anda? Apa saja? Apakah kita ada cara-cara praktis yang kita telah temukan untuk tetap berfokus pada Yesus dan warisan kekal kita, yaitu kerajaan surga? Kalau saya secara pribadi, seperti yang saya sampaikan tadi, saya suka untuk setiap hari, pagi-pagi sekali, untuk menyediakan waktu, bermeditasi, membaca firman Tuhan, dan berdoa, merenungkan firman-Nya, tanpa terburu-buru, tanpa gangguan, sebelum saya memulaikan kegiatan untuk satu hari. Dan dengan demikian, saya dapat selalu diingatkan untuk fokus kepadanya. Dan dalam setiap langkah hal kecil apapun yang saya mau buat, saya selalu berdoa, Tuhan, saya mau buat ini. If it is your will, kalau kehendak-Mu, Engkau akan tunjukkan. Biasakanlah kita bergantung kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Apa artinya menjadi tawanan harapan sembari menantikan kedatangan Yesus kembali? Kita lihat Sakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Kita baru saja mengikuti pembahasan bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel dan bagaimana Tuhan menginginkan agar umatnya hidup sesuai dengan aturan dan ketetapan yang diberikan Tuhan untuk kebaikan mereka. Memang daya tarik dunia yang sangat kuat yang sering menarik kita jauh dari Tuhan. Tapi ingat dengan pelajaran di bagian terakhir pembahasan kita minggu ini, yaitu memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Percayalah kepadanya dan hiduplah penuh bahagia dengan pengharapan untuk suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita di Yerusalem baru. Kiranya pembahasan sekolah Sabat ini untuk pelajaran ke-9 Triwulan 4
2025 dapat bermanfaat bagi kita secara pribadi dan kelompok kecil yang kita pimpin atau kelompok kecil yang kita ikuti melalui pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi seperti yang terlampir di deskripsi di bawah ini. Kiranya pelajaran minggu ini dapat lebih menuntun kita untuk lebih mengenal Tuhan kita yang penuh kuasa, mengingatkan kita akan Allah yang penuh kasih dan kemurahan, lebih dikuatkan untuk terus mempercayai Tuhan yang selalu setia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk belajar bahwa Engkau adalah kasih dan yang menepati janjimu. Mampukanlah kami untuk tetap kuat dalam pengharapan kami kepadamu dan selalu setia mengikuti segala ketetapan yang Engkau inginkan kami lakukan. Terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan bagi kami. Kasih-Mu kiranya menuntun kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk mengikuti pembahasan Sekolah Sabat sampai akhir di minggu ini. Kita bertemu lagi di pembahasan minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.